Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya hari ini ingin mengingatkan bukan hanya buat para orang tua tapi juga buat anak-anak muda. Yaitu ada sebuah tagline yang saya ingin sampaikan. Yaitu begini, kematian memang tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai gairah Anda mati semasa Anda masih hidup. Banyak orang menghindari yang namanya kematian. Tetapi kematian adalah kepastian. Kematian adalah sesuatu yang solid dan pasti, saudara. Tetapi yang lebih mengenaskan adalah gairah Anda sudah mati sebelum Anda meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya hari-hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, khususnya buat anak-anak muda. Jangan mati gaya, iya dong. Jangan mati semangat, jangan mati gairah. Kalau sudah gairah saja sudah nggak ada, gimana kita mau hadapi semua masa-masa lalu? Gimana kita mau hadapi masa-masa yang ada di depan? Ada anak-anak muda yang saya lihat sekarang nih ya, lagi mati gaya gara-gara putus pacar. Ada yang nggak bisa move on gara-gara baru diputusin. Iya kan? Dan malah nggak bisa lihat masa-masa lagi ke depan. Udahlah, mendingan di rumah aja masa-masa pandemik. Nggak bisa sosialisasi lagi, nggak bisa ketemu-ketemu orang lagi. Kayaknya kalau ngeliat ketemu orang lagi, aduh sebelnya minta ampun. Tapi hari ini saya ingin ingatkan, semasa kita masih hidup, jangan sampai kita patah semangat. Jangan sampai nggak ada semangat dalam kehidupan ini. Roma 12, ayat yang ke-11. Ini adalah teguran, ini adalah penyemangat daripada Tuhan buat kita hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan nggak suka sama orang yang rohnya melempem. Tuhan nggak suka dengan orang yang hanya melo aja, iya kan? Galau setiap hari, nggak punya semangat. Lihat apa-apa, lihatnya negatif. Saya punya pesan, anak-anak muda, iya nggak? Coba lihat teman-teman kalian. Kalau ada temanmu yang lihat tong sampah nangis, jangan ikutin. Kenapa? Pasti dia hatinya bilang gini, tong sampah aja ada isinya. Masa hatiku nggak ada isinya? Iya kan? Itu ketahuan tuh yang lagi putus-putus cinta modelnya begitu. Iya nggak? Apalagi ciri-cirinya? Saya ingin kasih tahu ya. Hati-hati kalau lihat temen lihat truk gandeng nangis. Hati-hati. Di hatinya dia bilang gini, truk aja ada gandengannya. Masa saya nggak ada gandengan? Itu lagi roro jomblo tuh saya bilang. Iya kan? Tapi hari ini saya ingin katakan, lepaskan semuanya. Iya kan? Jangan inget-inget lagi mantan pacarmu. Karena saya bilang begini, pacarmu tidak layak untuk dikenang. Loh, kok begitu pendeta? Dia kan baik. Dia kan waktu itu ngasih saya ini, itu. Masa nggak boleh dikenang? Oh iya, saya bilang gini, pacarmu nggak layak dikenang. Karena hanya tokoh-tokoh lah yang sanggup dan layak untuk dikenang. Hanya pahlawan lah yang sanggup dikenang. Karena kalau pacarmu namanya Cut Nyak-Din, dia bisa dikenang. Iya kan? Kalau pacarmu namanya Diponegoro, boleh dikenang. Oh, pacar cuman begitu aja nggak bisa move on. Tapi hari ini, Roh Tuhan menguatkan kita semua. Ayo semangat, lupakan semua yang lain. Tetap maju terus di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa mengerti ketika roh kita menyala-nyala. Yang pertama adalah ketika rohmu menyala-nyala, mimpimu menjadi besar. Tuhan bisa tetap pakai engkau untuk lakukan perkara-perkara dahsyat. Tuhan bisa pakai engkau untuk lakukan hal-hal yang luar biasa karena anak muda penuh potensi. Anak muda penuh dengan karya. Anak muda penuh dengan tenaga. Yang kedua saya catat, mimpi akan mengubahkan masa depan. Bangsa ini masa depannya ada di tangan siapa? Kalau bukan anak muda. Bangsa ini masa depannya ada di mana kalau bukan anak muda yang berkarya. Itu sebabnya Tuhan selalu suka dengan anak muda. Iblis selalu nyerangnya anak-anak muda. Masalah yang paling banyak dialami oleh anak-anak muda. Betul kan? Problem dialami paling banyak masa-masa anak muda. Nggak punya hepeng lah. Nggak punya doi. Iya kan? Nggak punya duit. Jadi masalah. Nggak punya gandengan. Jadi masalah. Betul nggak? Nggak punya pendidikan, nggak bisa mencapai yang tinggi, jadi masalah lagi. Karena anak-anak muda seringkali galau. Lihatnya semua masalah, batasan-batasan dan nggak bisa berkembang. Tapi hari ini saya ingin ingatkan, biarlah rohmu menyala-nyala supaya engkau bisa kreatif, saudara. Kreatif itu artinya sanggup melihat sebuah kesempatan di tengah kesempitan. Nah,
Mantap nggak? Sekali lagi, kreatif itu artinya walaupun ada begitu banyak masalah, tetap ada kesempatan untuk berkarya. Itu yang saya bilang namanya kreatif. Ada begitu banyak alasan untuk malas. Jangan malas anak-anak muda. Firman berkata, rohmu harus menyala-nyala. Karena kemalasan itu bukan daripada Tuhan. Saya ingin katakan bahwa bekerja adalah anugerah. Kita bisa berkarya itu adalah pemberian Tuhan. Tapi nggak ada anak Tuhan males. Nggak ada anak Tuhan hanya pangku tangan. Nggak ada anak muda hanya berkata, waduh, gara-gara masa pandemi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya di rumah aja deh. Mendingan tutup pintu, main game aja lah. Saya ingin katakan bahkan main game saja, ya ada e-sport loh. Justru lewat games online ada jalurnya sehingga Anda bisa memenangkan e-sport. Tidak ada saat ini yang anak muda tidak bisa lakukan. Bahkan di dalam kamarnya sekalipun bisa jadi menang, bisa dapat medali. Jadi YouTuber, tapi konten-kontennya yang baik loh, ya. Jangan model-modelnya cuma bikin hoax, model-modelnya cuma bikin panas, model-modelnya cuma bikin rame situasi. Harus kontennya yang bagus. Jadi YouTuber, dapat penghargaan dari YouTube, ya kan? Itu semua engkau bisa lakukan kalau rohmu menyala-nyala. Hati-hati dengan kemalasan. Roh malas bukan daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekalian. Biarlah roh kita menyala-nyala, selalu berkarya di dalam Tuhan, dan lihatlah masa depanmu cerah dan ajaib di tangan Tuhan. Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Amen. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.